Di jalan raya, kita nggak pernah tahu kapan kecelakaan itu bakal terjadi. Meskipun kita udah berhati-hati dalam mengendari kendaraan kita ya, motor ataupun mobil gitu, atau bahkan jalan kaki di trotoar. Entah kenapa suka ada aja orang goblok yang tiba-tiba nggak peduli dengan sekitar sampai pada akhirnya merugikan orang lain, menyebabkan kecelakaan atau laka lantas dan segala macam kayak gitu. Entah itu sengaja ataupun tidak disengaja. Entah itu dia lagi mabok, entah itu dia lagi kurang tidur, kurang fokus, pengaruh obat dan segala macam gitu ya. Dan ini yang terjadi sama almarhum Bapak Santoso, yang beliau meninggal karena kecelakaan tunggal di daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Beritanya sebenarnya udah muncul tanggal 14 sampai 16 November. Dan kejadiannya kalau nggak salah, kalau misalnya gue baca beritanya ya, itu tanggal 14 November. Cuma tak kenapa, ini rame lagi diomongin sama orang-orang di tanggal 19 sampai 20 November 2024. Gue waktu pertama kali baca beritanya itu udah lama. Tapi ternyata ketika gue scroll Facebook, ada salah satu grup namanya Drama Intret Gorengan Re, yang salah satu postingannya muncul di beranda YouTube gue. Dan di-share, ternyata ini kembali rame lagi beritanya di media sosial TikTok. Ini di-share sama Mas Kedehara Kazuha. Gue nggak tahu kok ternyata dia manusia real gitu, kan gue karakter Genshin doang. Yang beliau buat caption viral, makan lollipop sambil nyetir mobil mahasiswa 20 ini tabrak pejalan kaki hingga tewas. Jadi buat lo semua yang nggak ngerti konteks kayak gimana, ini berita sebenarnya banyak banget dipublish di tanggal 16 November dengan judul yang ngebuat orang-orang tuh pasti penasaran sama isi berita kayak gimana. Judul tuh kayak gini, gegara mengemudi sambil seks oral, mahasiswa tabrak pejalan kaki sampai meninggal. Yes, kalau misalnya lu baca beritanya, lu pasti bakalan kesel banget. Karena almarhum Bapak Santoso itu meninggal tabrak kecelakaan tunggal gitu ya. Karena salah satu pengemudi yang menyebabkan kecelakaan tersebut sedang melakukan oral seks bersama pasangannya. Semoga keluarga Bapak Santoso diberikan ketabahan dan juga kesabaran gitu yang berlimpah gitu ya. Dan semoga beliau yang meninggal bisa ditempatkan di sisi yang terbaik gitu. Dan ini yang ngebuat rame orang-orang di TikTok. Terus habis itu ngomongin. Dan gua pun geleng-geleng kepala dengan respon mereka. Sumpah, kayak waktu gua lihat postingan dari Mas Kazuha gitu ya, yang dia ngelaporkan di grup Drama Interest sendiri. Gue speechless dengan respon orang-orang di TikTok yang kayak nggak punya empati banget gitu sama korban. Jadi di TikTok itu rame dijadiin video gitu ya dengan caption hilang kendali gegara nyetir sambil dispong teman ceweknya, mahasiswa 20 tahun ini tabrak pejalan kaki hingga tewas. Jadi ini kejadian di Sleman. Terus awalnya kan nggak diketahui itu meninggalnya kenapa. Bapak Santoso tergeletak di jalan aja, terus habis itu ditemukan sama warga setempat. Nah habis itu sama kepolisian di sana diidentifikasi kan bagaimana beliau kecelakaan. Dan ternyata kalau misalnya dilihat dari CCTV bener beliau itu kecelakaan sama kendaraan berplat berapa gitu. Terus habis itu ternyata waktu dicari tahu, ketahuan lah pelakunya itu siapa. Diciduk langsung di asrama, gue cari tahu dulu. Nah, di asrama di Bilangan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pelakunya itu berinisial MIT. Kalau nggak salah tuh dia seorang mahasiswa gitu, dan dia sendiri ngaku kalau misalkan sepanjang Jombor hingga lokasi kejadian, pelaku melakukan oral seks di dalam mobil sehingga mengganggu konsentrasi. Kurangnya konsentrasi itulah yang mengakibatkan tersangka menabrak korban. Lu bayangin, lu udah hati-hati di jalan, tiba-tiba ada kecelakaan gitu yang disebabin sama orang lagi nyepong di kendaraan, di mobil, kan goblok gitu ya. Itu emang jalan raya tuh bener-bener random banget men. Kayak gue ingat banget omongan dari dosen gue. Dia kalau misalnya emang pengen lihat bagaimana sifat atau karakter asli seseorang tuh, lihatlah ketika di jalan raya. Lu kalau misalnya sangean, lu pasti tinggal lihat aja tuh. Ada orang-orang yang kayak gini juga nih, yang bener-bener nggak bisa nunggu tempat gitu ya. Langsung di kendaraan ngelakuin itu aja, tiba-tiba bahaya kan, nabrak orang. Bahaya men. Dan ini udah kejadian lo ya. Lu hati-hati aja lu kalau misalnya punya kendaraan emang bener-bener nutup di jalan gitu ya, kayak bisa mobil segala macem. Bakal kejadian kayak gini gitu coy. Lu bayangin orang tuanya gimana ngelihat dia gitu. Sumpah, gue yakin pasti geleng-geleng kepala juga itu. Nah, yang bikin ramai di sini ada di tanggal 19 November 2024 itu di-share di TikTok. Oke, dan ternyata dilaporkan sama Om Kazuha di grup Facebook, dan kita bisa sama-sama ngeliat responnya kayak gimana. Saran aja ya buat kalian-kalian, kalau mau begitu mah jangan sampai keluar lah, setengah-setengah aja biar konsen juga nyetirnya. Orang bukannya fokus buat berduka gitu ya sama korbannya gitu, tapi malah bercanda dan juga nyeleneh soal nyepong dan segala macam. Kan gak etis gitu ya gak sih? Astagfirullahaladzim. Berarti cowoknya belum pro ya dek tuh. 1179 yang like. Sudah mewakili itu. Udah dibilang jangan di ujungnya. Lagian apa gak berhenti dulu, kan bisa di parkiran MCD.
Ya jujur gue gak habis pikir ya sama bagaimana respon-respon mereka gitu. Gue tahu lu pengen bercanda gitu, tapi seenggaknya lihat dulu gitu konteks dari beritanya, terus habis itu empati lah sama korban gitu loh. Kayak gue bingung apakah pengguna TikTok itu nggak tahu kalau misalkan komentar-komentar mereka itu bisa dilihat sama orang-orang lain atau enggak gitu ya. Soalnya tiap kali gue ngelihat komentar-komentar TikTok, entah kenapa IQ gue berkurang beberapa poin. Dan selalu mikir kayak ini orang-orang yang komentar atau ini orang-orang yang di TikTok nggak mikir apa kalau misalkan responnya bisa dilihat sama orang-orang atau bahkan bisa lintas platform gitu, kayak ke media sosial yang lain gitu, ke Facebook, ke Twitter, bahkan ke YouTube itu sendiri. Ya sih. Nah kalau misalnya gue lihat doxland ya, ini ternyata di share dan dibuat sama akun namanya dea.ortela 2 hari yang lalu. Jadi beritanya udah muncul tanggal 16 tapi di share lagi sama dia di tanggal 19 November 2024 dan ini udah dapat 60.000 likes. Udah ada respon 1.700 orang dan udah dibagikan sampai 57.000. Oke. Jadi gua agak sedikit membela nih orang di TikTok, nggak semuanya kayak gitu. Ada beberapa respon yang emang bener-bener langsung ngasih pesan duka dan segala macam gitu ya. Tapi emang nggak sedikit banyak respon-respon menyeleneh yang justru ketika kita ngeliatnya itu agak sedikit mengganggu, apalagi buat kita yang udah punya empati gitu ya. Jadi nggak semuanya punya respon kayak gitu. Ini yang udah kita lihat nih ya. Nah, terus ini lagi nih ada komentar yang hampir sama gitu. Ngapain anjing sambil jalan, mending lu berhenti di parkiran, contohnya parkiran MCD. Ya gue tau itu bercanda ya, cuman sengaja tolong lah. Gimana ceritanya ya bisa digituin lagi, ntir posisi ceweknya di mana, apa badan cowok miring gitu. Orang kenapa fokus ke bagian itunya ya? Astagfirullahaladzim. Gue nggak membatasi mereka untuk berkomentar hal yang macam-macam gitu ya. Gue juga kesel sama orang yang nabrak korban gitu ya. Tapi fokuslah kepada inti dari permasalahannya. Kalau misalnya lu berkendara di jalan raya ya, itu pasti bakal mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kalau misalnya lu ngelakuin hal-hal goblok gitu ya, kayak misalnya pakai narkoba gitu, habis itu pakai obat-obat yang menyebabkan kantuk gitu ya atau segala macam ya, lu lebih baik jangan berkendara dulu. Apalagi nyepong. Astagfirullah. Lu bayangin lu jadi manusia ya di negara kita tercinta, terus nama lu tuh rame karena lu buat kecelakaan sampai makan korban dengan judul berita kayak gini, mengemudi sambil seks oral. Oh my. Berarti cowoknya belum pro ya, Dek. Masih sebatas pacaran udah kayak gitu, mau jadi apa coba, nah kan? Nah Bunda Melisa agak sedikit bener lah komentar. Kan tadi gue udah bilang, nggak semua orang-orang yang di TikTok itu punya respon yang kurang baik gitu dilihat sama orang gitu. Ada beberapa juga yang benar. Cuma emang kadang yang di highlight selalu aja komentar-komentar yang emang agak sedikit kurang etis gitu. Apalagi kayak terkesan melupakan ada korban gitu dalam peristiwa ini gitu man. Gimana ya reaksi waktu mereka? Kok orang-orang tahu kalau mereka lagi gitu di mobil? Ya kan. Kan itu udah diceritain di beritanya. Di beritanya udah diceritain gitu. Kalau misalkan Pak polisi yang ngewawancarain pelaku dan pelakunya cerita kalau misalkan ketika dia mengendarai mobil itu nggak fokus gara-gara disepong sama pacarnya kayak gitu. Sini orang-orang tuh kebanyakan jadi cuma ngelihat judulnya doang gitu. Padahal masih ada caption dan masih ada isi beritanya lagi. Dan yang lebih kampretnya lagi adalah fanspage yang emang ngasih berita kayak gini. Itu kayaknya mereka nggak masuk dewan pers dah. Jadi nggak ada kayak kewajiban untuk ngebuat berita itu benar atau salah anjir. Bahkan kalau misalnya drama sekalipun dia beritain juga harusnya nggak kenapa-napa. Nah ini yang agak sedikit ini ya, agak sedikit problematik juga gitu nih di negara kita tercinta. Seenggaknya kita harus tahu dulu isi berita kayak gimana. Kayak seakan-akan orang yang baca beritanya itu adalah orang yang langka banget gitu, yang tahu konteksnya. Padahal lu tinggal baca berita doang. Kenapa orang-orang sekarang lebih pengen baca judulnya doang, ya nggak sih? Gue bacanya nyetir sambil di samping temen ceweknya, nyampe 3 kali baca baru ngeh. Kan bisa minggir dulu di pinggir jalan cari yang sepi, contohnya jam 11 malam. Nih yang bikin miris adalah banyak banget orang yang berkomentar kayak gini perempuan loh. Kalau misalnya lihat di foto profilnya ya. Saran aja ya buat kalian, kalau mau begitu mah jangan sampai keluar lah, setengah-setengah aja biar konsen juga nyetirnya. Ini yang bikin gue miris adalah kebanyakan komentar-komentar kayak gini tuh perempuan loh. Heran gue. Kayak biasanya kan yang jokes seksis gini kan laki-laki gitu ya. Tapi kok bisa ngelihat di komentar-komentar fanspage meme gitu, kebanyakan cowok-cowok yang ngejokes kayak gitu. Tapi di TikTok itu berbeda anjir, 180 derajat berbanding terbalik. Justru kebanyakan
yang komentar-komentar kayak gini perempuan, man, the hell. Ya, gua nggak harus ngekepoin ini ya satu persatu ya, akunnya satu persatu ya. Lu bisa lihatlah sendiri dari Namban dan juga dari foto profilnya, oke? Pesan dari micet pasti. Kayaknya emang nikmat Tuhan lagi yang kau dustakan. Astagfirullahaladzim. Ada korban loh. Masih bisa bercanda. Semoga buat teman-teman dan juga saudara-saudara kita di TikTok bisa sadar kalau misalkan komentar dan juga respon mereka itu sangat amat terlihat near empati dan juga nggak kelihatan kalau misalkan mereka itu mengerti konteks dan juga permasalahan itu di mana. Bisa belajar dari itu. Dan buat kita semua yang emang udah baca beritanya, yang udah baca keseluruhan dari konteksnya kayak gimana, semoga bisa ngambil pelajaran ini. Jangan sampai kita secara tidak sadar pun melakukan respon yang sama seperti orang-orang di TikTok. Gimana tanggapan dulu semua soal peristiwa ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue sangat amat menyukai semua tanggapan dulu semua. Dan kalau misalkan semua belum like, jangan lupa buat like. Kalau misalkan kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja mungkin gue. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di next ngopi. Sampai jumpa.